Selamat sore buat kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bernapas dan segar hingga pada hari ini. Di sini kita akan bertanya-tanya tentang kehidupan berkeluarga kepada orang tua teman kami, Geral Manurung. Baik, yang dari pertanyaannya itu ada 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu yang ingin kami tanyakan kepada tulang dan tulang seputar masa awal pertemanan atau pacaran orang tulang dan tulang itu gimana? Jadi kan begini, saya dulu kan sudah tamat kuliah. Setelah tamat kuliah bekerja. Tentu kan setelah bekerja sudah hal umum ya. Tentu ada pikiran kita untuk menikah atau berumah tangga. Itulah awal mulanya. Dan yang kedua kan umur juga sudah memadai, sudah ada pekerjaan, baru kita terpikirlah untuk menikah gitu. Setelah itu ya kita mencari teman atau pasangan hidup yang mungkin kita usahakan lah ya sesuai dengan kita sepadan begitu ya. Mungkin banyak hal yang pertimbangan kita di situ, katakan misalnya harus seperti ini, harus bekerja, harus seiman, harus satu suku, ini misal ya kan begitu. Nah, itu aja dulu. Itulah awal mulanya begitu ya. Ada niat kita untuk berumah tangga begitu. Berarti awal mula orang tulang itu di SMA di kuliah? Oh, kami dulu setelah bekerja. Iya, setelah bekerja. Orang tulang pun sudah bekerja. Jadi udah selesai masa kuliah, bekerja gitulah. Orang tulang bekerja kurang lebih 2 tahun, sudah 4 tahun sudah PNS. Kemudian tulangmu juga seperti itu, swasta kurang lebih ya sudah ada 5 tahun lah bekerja tetap gitu. Kemudian ada yang mau ditanya lagi? Kemudian kami mau nanya nih tulang, prinsip awal sebelum nikahnya apa? Prinsip awal kita kan atau target lah ya katakannya ya, ibaratnya rumah tangga yang mau kita bentuk itu maunya rumah tangga yang bahagia, yang harmonis. Nah, itu target kita. Makanya waktu kita sudah targetkan seperti itu tentu harus banyak faktor pendukungnya. Katakan misalnya ya harus bekerja, itu tadi salah satu kan. Tentu kalau misalnya rumah tangga kita mau bahagia kan harus ada lah penghasilan kita. Kan begitu, nggak mungkin dong rumah tangga kita itu bahagia kalau kasarnya lah ya, uang kita tidak ada, penghasilan kita tidak ada, itu mustahil begitu. Terus kemudian ini, kita kan sudah mau berumah tangga itu kita cari dulu yang seprinsip, sepemahaman, kan begitu. Kan ada juga orang yang istilahnya hanya mencari Asal gitu ya. Asal harus dari, misalnya harus punya ini, punya itu nomor 2. Sebenarnya kita itu cari yang seiman, satu prinsip. Dulu kami di awal berumah tangga pun kan nggak langsung seperti ini, kontrak dulu. Tapi pada dasarnya kita harus mau bekerja keras, kerja apapun. Itulah disertai kita itu rajin, istilahnya mengucap syukur. Apapun yang kita dapat, ya sama-sama. Ternyata Tuhan gitu baik, Tuhan kasih yang lebih lagi. Itu prinsipnya kita apa yang pertama itu. Kita cari dulu yang seiman dan prinsipnya itu sama kita, supaya kita langgeng. Jangan kita cari misalnya sudah tahu masih pacaran, suka mukul misalnya, ada tanda-tanda kekerasan, kita lanjut terus. Kemudian kita lihat tanda-tanda orangnya malas, begitu kan. Kita kan sebagai perempuan ya, yang perempuan kita kan mau dapat yang lebih baik gitu. Nggak apa-apa, nggak harus sama itu gitu. Makanya kita harus jalan juga ini kita gitu ya. Selanjutnya, ada nggak tantangan yang tulang dan tulang hadapi dalam membangun keluarga ini? Pasti. Coba dari tulang ini. Nah, yang jelas kan tantangan itu pasti banyak lah ya. Mustahil kalau tidak ada tantangan dalam berumah tangga. Itu mustahil. Cuman tergantung mindset kita atau pola pikir kita lah mengelola atau memberikan solusi untuk masalah yang kita hadapi itu. Lalu yang kedua, tentu ya kita libatkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita libatkan Tuhan gitu. Sudah misalnya ya minta petunjuk lah, berdoa kan begitu. Bagaimana
ini Tuhan, saya ada permasalahan seperti ini, ada pergumulan hidup yang seperti ini. Nah, minta doalah, berdoalah kita gitu. Melalui doa itu mungkin Tuhan ya paling tidak bisa menolong kita begitu. Ya, kemudian kalau dua orang disatukan itu tidak ada yang langsung klop, itu tidak ada. Abang beradik aja bisa nggak cocok kan, dia sama adiknya aja bisa tengkar gitu, apalagi kita betul-betul orang tuanya beda. Kalau tulang asalnya dari Binjai, tapi kalau tulang ini kan dia memang dari kampung, dari Porsea, itu aja pemikirannya sudah pasti beda kan, sudah cara berpikir kita sudah pasti beda. Cuman itu apa, kita ambil satu dasarnya itu, misalnya ada masalah, kalau tulang ini nggak boleh sampai besok-besok. Nah itu yang harus kita hafal. Kemudian jangan ada kekerasan. Itu yang nggak boleh. Ya buat yang laki-laki ya belajar. Misalnya apa pendapatnya, dibilang aja. Komunikasi yang bagus lah. Kan nggak mungkin misalnya tulang bilang gatal kalau nggak kasih tahu gitu istilahnya. Harus dikasih tahu apa pikirannya kan. Jadi komunikasinya supaya ada. Kemudian itu tadi saling terbuka lah apa masalahnya. Misalnya aku lagi pusing hari ini, istilahnya mau masak, jangan masak dulu lah, supaya apa, beli dulu lah misalnya, atau hal-hal yang lain. Kemudian masalah ekonomi, nggak terus kita berumah tangga itu terus ada semua, nggak ada. Jadi pemikiran kita tadi memang apapun masalahnya kita bicarakan. Kemudian jangan ada lah kekerasan. Kemudian dinikmati aja dari sedikit, nanti lama-lama kan istilahnya seperti Nantulang bilang tadi, Tuhan itu baik, pasti dicukupkan. Asal kita jangan terus mau cepat ada. Ya, kemudian ya itu tadi lah, tetap dibilang setiap masalah itu kita doakan. Jangan sedikit-sedikit marah, bicara kasar, itu jangan. Komunikasi lah, begitu ya. Kemudian tulang sama tulang komitmen bersama dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga harmonis gimana? Ya itu tadi bolak-balik komitmen kita. Misalnya di awal rumah tangga lah ya, kita nanti kita harus adalah tujuannya. Seperti misalnya yang pertama itu kami dulu punya rumah dulu, komitmen dulu ya. Kita rajin menabung, misalnya begitu, rajin menabung. Kemudian setelah itu kita ada anak harus sehat dulu. Misalnya saya ya sebagai berumah tangga, Nantulang itu nggak ikut apa-apa dulu selama mereka 5 tahun umur balita itu. Saya berkomitmen gitu, nggak membeli mereka ini makanan jajanan. Itu komitmen saya ya. Kemudian mereka harus istilahnya dapat pendidikan. Mungkin yang lain-lain nomor 2 lah, baju baru atau apa itu sama saya nomor 2 lah, pendidikan lah dulu. Kalau bisa mereka ini kan 3 bersaudara. Sampailah maunya ke doa saya, sampailah ke universitas. Mudah-mudahan dicukupkan Tuhan kan, mereka nanti sampai universitas. Begitulah. Kalau dari saya sebagai ibu rumah tangga ya harus sehat lah anak-anak, bapaknya juga. Saya menomor 2kan kepentingan saya. Itu namanya kita berkomitmen ya, nggak mikirkan urusan pribadi. Itulah maksudnya. Coba kalau dari tulangnya Ya sama. Next lah. Jadi tulang dan tulang pola pendidikan yang ditetapkan terhadap anak seiring dengan perkembangan zaman itu apa? Kalau Nantulang itu yang terutama apalah ya, dunia maya ini ya. Kalau Nantulang sebagai kalian remaja itu, saya nomor 1 bilang sama si Gerald ini, kepercayaan yang saya kasih. Mau kemana pun kamu pergi, nggak mungkin saya sebagai orang tua ikut terus kan nempel. Cuman saya tanamkan kamu harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mau ke mana pun kalian pergi, pasti kalian ingat terus, betul nggak ya kan? Coba kalau saya ikuti terus, biar apa? Kan nggak bisa juga ya, di sekolah pasti kalian pun bisa ya lepas dari saya sebagai orang tua kan gitu. Cuman saya bilang sama dia itu tetap, ini bisa kalian tanya sama dia nanti ya. Kepercayaan itu mahal, itu yang saya bilang sama dia. Tapi kalau kepercayaan mama ini dihargain gitu kan, pasti dia tahu ini boleh, itu tidak boleh. Jadi dia mau ada saya, ada tulangnya kan sebagai bapaknya, pasti dia kerjakan yang apa yang baik, yang dilarang ya mudah-mudahan ya saya serahkan sama yang di atas saja ya. Gak mungkin kan orang tua melihat terus begitu. Kemudian itu tadi, kalau kami sebagai orang tua permintaannya ya anak remaja sekarang rajinlah beribadah. Itu aja nih.
Karena kalau yang lain-lain mungkin kan nanti harus jadi ini cita-cita kita, itu semua boleh kita punya cita-cita. Ujung-ujungnya apa? Nanti ikut semua campur tangan Tuhan. Oh, si Gerard nggak boleh jadi ini, si Selin nggak boleh jadi ini contohnya ya. Si Tabita harus jadi ini gitu. Kita boleh berusaha. Saya dulu tamat SMA terus kerja saya. Saya pikir sampai di sinilah mungkin batas ini saya ya pekerjaan. Ternyata Tuhan itu baik. Terus kasih saya bisa ikut kuliah sambil kerja. Kemudian ujian ikut PNS saya ikut gitu kan. Rupanya lulus. Saya kuliah lagi menyambung setelah itu. Gitu juga dengan tulangmu. Dulu mungkin berpikir kerja cuman swasta begini-begini aja gitu. Ternyata terus dicukupkan. Jadi yang pertama itu memang ya rajinlah beribadah. Mungkin kayak seperti kami ya, seperti Gerard ini juga kadang saya bilang rajin beribadah. Mungkin sekarang belum kalian rasakan ya. Saya sebagai yang sudah mengalami lah itu penting begitu. Ate. Baru tambahan kan masalah apa tadi pertanyaan masalah zaman itu ya, apa namanya, perkembangan zaman itu ya. Mungkin seperti sekarang ini kan kalian tidak bisa lepas dari katakan sosial media ya, media sosial ya. Itu memang ya harus bijak kita mengelolanya. Tidak bisa kita luput dari itu gitu. Cuman begini, janganlah jadi medsos itu yang mengatur kalian gitu. Harus kalian yang mengatur dia gitu. Ibaratnya kan jangan terlalu ketergantungan. Ibaratnya harus bisa lah memanage waktu, mengatur waktu kan. Kapan saatnya harus bisa bermedsos, kapan saatnya harus bisa belajar, kapan saatnya harus bisa bersosialisasi gitu. Jangan hanya sebentar-sebentar gini terus, sikit-sikit gini. Nah, jadi otomatis kan jadi ketergantungan gitu. Itu yang bisa jadi merusak pikiran kita. Tapi kalau kita mengelola media sosial ini dengan bagus, udah sukseslah kita gitu. Itu tambahan. Oke, next. Terima kasih tulang dengan tulang atas jawabannya. Saya selanjutnya akan menanyakan tentang pemahaman orang tua atau anak tentang panggilan berkeluarga. Yang pertama, sebagai ayah adalah panggilan Allah. Ya, memang betul ya. Kita juga kan orang Kristen ya. Memang seperti itu. Kita kan ada itu di Alkitab juga dibuat di situ kan, supaya setiap ciptaan Tuhan itu, laki dan perempuan itu kan harus menikah ya. Tujuannya apa ya? Supaya memang mempunyai keturunan. Kecuali ada hal-hal tertentu, katakan misalnya ya, mohon maaf ya, kalau misalnya kayak di agama lain yang kayak misalnya ada pastor itu kan tidak menikah ya. Nah, itu memang sudah agak beda ya. Tapi kalau memang kita diperbolehkan, ya memang itu juga perintah Tuhan gitu, supaya kita punya keturunan. Tujuannya apa? Makanya kan dibilang kuasailah bumi dan semua isinya begitu kan, tundukkanlah dia gitu. Nah, itulah kira-kira. Selanjutnya untuk nantulang. Jadi kalau pemahaman nantulang itu sebagai panggilan menjadi ibu itu apa nantulang? Ya seperti yang tadi saya bilang itu ya, yang pertama itu panggilan saya memang ya bisa dibilang itu merupakan kita sebagai makhluk sosial ya. Yang pertama sekali kan kita seperti saya bilang tadi sudah masanya gitu kan, kemudian kita mencari teman hidup dengan kategori-kategori tadi. Kalau seperti saya, panggilan hidup saya misalnya sebagai ibu, ya, panggilan hidup saya itu membesarkan anak-anak yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kami, mendidiknya sesuai dengan kemauan Tuhan. Baik, yang pertanyaan selanjutnya, peran sebagai anak adalah panggilan Allah buat Gerard. Kalau menurut saya ya keluarga itu kan kayak perkumpulan gitu. Kalau kata Amran itu sel dalam masyarakat. Nah, kalau menurut saya itu dalam keluarga itu pasti
punya hak dan kewajibannya masing-masing. Kalau menurut saya sebagai anak itu pertama ya harus memenuhi kewajiban saya terhadap kedua orang tua, mungkin seperti belajar yang baik gitu, hormat kepada orang tua, Rajin beribadah. dan yang terakhir mungkin ya rajin beribadah. Untuk pertanyaan terakhir buat orang tulang dan non tulang, peran kepada orang muda yang pada waktunya akan menikah dan kepada anak-anak dalam perannya membangun keluarga. Jadi kan beginilah, ya kan. Jadi seperti saya bilang tadi, mungkin menikah itu juga salah satu target atau tujuannya itu sudah lumrah itu. Kadang-kadang kalau orang pun nggak menikah, katakanlah ya nggak menikah gitu kan hari tuanya macam mana kan gitu ya. Siapalah katakanlah sudah tua dia, siapa yang jagai, siapa yang merawat tuh begitu. Jadi saya pikir sesuai dengan perintah agama tadi itu memang menikah itu ya tujuan hidup juga gitu. Nah, baru satu lagi apa tadi? Peran anak dalam membangun keluarga. Masalah anak. Iya, dan anak dalam perannya membangun keluarga. Itu tadi seperti yang dibilang si Gerald tadi itu kan orang tua dan anak itu kan sebenarnya sudah ada fungsinya masing-masing. Jadi orang tua itu tanggung jawabnya itu kan memberi nafkah kepada anak, itu sudah pasti ya kan, ibaratnya memberikan pendidikannya, memberikan makannya, ngasih kasarnya ngasih uang jajannya, itu kan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Tapi itu juga tanggung jawab anak kepada orang tua tentu harus ada juga. Misalnya kita sekolahkan dia di sekolah A, otomatis dia juga ya harus belajar dong, harus belajar lah yang bagus kan. Misalnya orang tuanya sudah membelikan katakan misalnya makanan, ya kalau bisa ya dibantuilah mamanya masak kan gitu. Jadi sifatnya itu kan membantu orang tuanya lah gitu, supaya rumah tangga itu tetap langgeng, harmonis gitu, saling membantu dan saling ibaratnya haknya masing-masing apa, kewajiban masing-masing apa, itu aja dijalankan sudah. Kemudian tadi ada pesan untuk orang muda ya. Kalau dari orang tulang pesannya itu apa? Yang pertama itu capai dulu cita-citanya. Jadi setelah kita sekolah gitu, kemudian terutama buat yang perempuan ini ya, pesan tulang kan kalau kita sudah punya sekolah, kita berpendidikan, kita punya pekerjaan, berarti kita pun berharga di mata orang gitu. Terus kita pun kan istilahnya janganlah mencari pasangan hidup itu asal, tidak boleh ya, harus yang seiman. Jangan istilahnya coba-coba dulu, nanti dicoba-coba aja. Kita kalau di Kristen ini tidak boleh coba-coba. Yang pertama itu harus seiman dulu ya, seiman baru boleh mungkin ya bergaul dulu, berkenalan. Kalau sudah nanti baru kemudian yang itu lagi, jangan ikut zaman sekarang yang pergaulan bebas, itu tidak boleh ya. Kan kalian seperti saya bilang tadi harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau untuk anak muda zaman sekarang ini yang penting itu ya, itu dulu sekolah dulu, kemudian dapat cita-cita, baru tadi untuk dapat keinginan untuk rumah tangga ya sebagai orang muda itu tadi. Yang penting seiman dulu, baru kemudian bekerja dan bertanggung jawab ya. Itu dari nanti. Oke, sekian pertanyaan dari kami yang ingin kami tanyakan kepada tulang dan tulang. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih.